Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi rahmatih, al-muta'i bi sultani, al-marhubi min azabihi wa satwatih, an-nafidhi amruhu fi sama'ihi wardih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesempatan yang berbahagia ini, Allah senantiasa memberikan nikmatnya iman takwa yang menghunjam dalam hati sanubari kita, memberikan kepada kita keistiqomahan. Kita dapat hadir di tempat yang mulia ini menunjukkan Allah memberikan nikmat sehat badan, lingkungan yang aman. Karena itu nikmat yang demikian sempurna ini kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah lisan kita, lalu ikhtiar kita, seluruh anggota badan kita berikhtiarkan untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita, meningkatkan pribadi kita menjadi hamba yang semakin solih, semakin baik. Mudah-mudahan ikhtiar yang mulia ini Allah memberikan ma'unah, pertolongan, akhir kehidupan kita dapat menjadi hambanya yang husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Rajab kita tidak hanya memperingati peristiwa besar yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 27 Rajab yang kemarin sudah kita semuanya dapat hari libur karena bertepatan dengan Isra dan Mi'raj itu. Tapi di bulan Rajab juga memiliki peristiwa yang besar dalam sejarah umat Islam. Apa itu? Yaitu umat Islam dihadapkan pada peperangan Tabuk, peperangan melawan negara superpower dunia ketika itu, yaitu Romawi atau kita menyebutnya Bizantium. Nah, maka itu terjadi pada tahun 630 Masehi atau tahun ke-9 Hijriah, berada pada bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar bahwa Romawi dia ingin menebus kekalahannya, karena sebelumnya pada tahun 6 Hijriah Romawi telah melakukan penyerangan kepada umat Islam yang kemudian kita kenal sebagai peperangan Mu'tah. Itu pada tahun 6 Hijriah. Maka karena Romawi kalah, sehingga ini melakukan pembalasan pada tahun 630 atau 9 Hijriah. Lalu kemudian Nabi mengumumkan kepada semua muslim agar bersiap-siap, apa yang dimiliki harus diinfakkan untuk jalan fisabilillah.
Nah, dan ini seruannya wajib. Karena itu tidak lebih dalam catatan sejarah pasukan yang dibawa pada perang Tabuk itu sekitar 100.000 orang. Nah, ketika menghadapi seruan itu, ternyata kemudian umat Islam ini tidak sama sikapnya. Padahal yang menyeru Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak sama? Ketika itu peristiwanya bulan Rajab, saat itu musim panas, puncaknya panas di Jazirah Arab. Suhunya sangat menyengat. Karena itu ketika Rasul memerintahkan kita semuanya nanti peperangannya berada di perbatasan Sam, yaitu timur Romawi, semuanya kemudian tidak sama umat Islam menyambut perintah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka membayangkan perjalanannya panas, lalu kemudian jalannya harus melewati tantangan onak dan duri, bebatuan yang sangat cadas, dan apalagi itu terik matahari di Jazirah Arab, sumber mata air sangat sedikit. Nah, maka kita dapati Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada semacam penolakan bagi sebagian orang-orang yang kaya. Jadi umat Islam ketika itu terbelah menjadi 3 sikap, 3 bagian karena seruan ini. Yang pertama, mereka berbondong-bondong menyambut seruan jihad itu. Termasuk kemudian di antara mereka orang-orang muslim yang fakir miskin. Jadi fakir miskin mereka semuanya menyambut itu, ingin jihad. Tapi masalahnya kemudian jaraknya jauh antara Madinah dengan Sam itu sangat jauh, sehingga mereka kemudian yang fakir miskin menghadap kepada Nabi. Nabi, kami ini sangat ingin ikut peperangan Tabuk ini, tapi kami ini tidak memiliki kuda, kami tidak memiliki perbekalan. Maka Nabi kemudian merenung terhadap peristiwa itu, sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab pertanyaan orang-orang fakir miskin tadi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i khazanan illa alla tajidu ma yunfikun. Di dalam surat At-Taubah ayat 92. Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu ke Sam ikut dalam perang Tabuk itu. Lalu kemudian mereka kembali dari rumahmu dengan bercucuran air mata karena sedihnya, karena disebabkan tidak memperoleh kendaraan dari apa yang mereka infakkan untuk ikut perang. Nah, ada kelompok yang kedua, ragu-ragu. Ini diwakili oleh Abu Khaitamah, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Ini orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Mereka membayangkan perang menuju Sam itu sangat jauh dan melelahkan. Bisa-bisa dalam perjalanan dia juga akan mengalami kematian, karena yang dihadapi
adalah Romawi, superpower yang baru saja mengalahkan Persia yang juga menjadi negara superpower. Karena itu mereka ngeri menghadapi peperangan Tabuk itu. Lalu kemudian di antara mereka ini kemudian menyatakan, saya tak ambil bagian belakangan saja berangkat, karena kudaku adalah kuda yang terbaik, sedangkan perbekalanku cukup karena orang-orang kaya. Lalu kemudian mendapati ketika pasukan muslim sudah bergerak, mereka santai di rumah karena keraguan-raguannya. Celakanya kemudian ketika mereka menyusul, mereka tidak pernah menemui pasukan muslim. Jadi pasukan muslim itu tidak pernah ditemui, padahal dia sudah berkuda luar biasa. Akhirnya 4 orang ini ragu-ragu, karena sejak mula ragu-ragu, akhirnya kembali ke Madinah. Kita pulang, daripada kita berempat nanti dicegat pasukan Romawi. Akhirnya pulang. Nah, yang ketiga, ada orang yang munafik dalam pimpinan Al-Jad bin Qais, salah seorang Banu Salimah, membuat alasan untuk tidak berangkat. Ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk tidak dibawa ke dalam ujian ini, yaitu peperangan ini ujian bagi kami. Kami tidak kuat. Nah, karena itu kami ini jangan sampai meninggalkan kaum perempuan kami, lalu kemudian mereka mendapatkan pelecehan, perampokan, karena kita semuanya berangkat ke medan peperangan." Ini orang munafik. Jadi mereka beralasan untuk menjaga para wanita, padahal sejatinya mereka tidak ingin untuk berangkat peperangan. Nah, jamaah sekalian, maka di dalam surat At-Taubah ayat 49 juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa minhum may yaqulu i'zan li wala taftinni." Dan di antara mereka muslim yang kemudian munafik itu, mereka berkata, "Berilah aku izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Nabi Muhammad menjadikan kami ini terjerumus dalam fitnah. Ala fil fitnati sakotu wa inna jahannama lamukhitatum bil kafirin." Ketahuilah bahwa mereka berkata demikian, menolak peperangan itu, mereka sudah terjerumus ke dalam fitnah dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pembangkangan ini sebetulnya dalam komunitas masyarakat muslim itu tidak hanya sekarang, ya, dalam konteks politik dan lain sebagainya tidak hanya sekarang. Nah, karena itu apa? Ya, setiap kita muslim harus jembar dada kita, harus tenggang rasanya kuat sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sudah mengatur strategi kemenangan, tapi kemudian ternyata sebagian muslim membelot Nabi. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidun lang faddu min khaulik." Karena rahmat dari Tuhanmu lah engkau dapat lemah lembut. Andaikan engkau keras hati, niscaya teman-teman muslim ini semuanya akan menghindar, akan menjauh darimu Muhammad. Lalu Allah menyatakan, "Waghfir lahum wastaghfir lahum wa'fu anhum." Nah, mintakan ampun, maafkan kesalahan mereka. Wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, seruan-seruan
terhadap kebajikan ini. Setiap kita yang enggan pasti akan menciptakan alasan-alasan, karena pepatah kita mengatakan di mana ada kemauan pasti ada jalan, di mana ada keengganan pasti ada alasan. Nah, kehidupan kita dihadapkan untuk membangun ini, maka pasti akan menghadapi tantangan ujian dalam kehidupan kita bersama. Dan itulah yang kemudian harus kita renungkan, peristiwa-peristiwa tidak hanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi itu memiliki keteguhan dalam perjuangan, mampu bersabar atas penderitaan. Maka pada bulan Rajab tahun 630 ketika perintah perang Tabuk, itu pun Nabi Muhammad menghadapi ujian yang demikian kuat di internal kaum muslimin. Padahal pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan pada umat Islam di perang Tabuk, yaitu apa? Perang yang tidak pernah terjadi. Karena begitu besarnya umat Islam menjadi pasukan, sampai kemudian pasukan Romawi itu tidak berani keluar. Jadi perang Tabuk itu perang yang tidak pernah terjadi, karena pasukan Romawi sudah menyatakan kalah sebelum peperangan. Padahal di internal kaum muslimin awalnya ada keraguan-keraguan, ada yang kemudian membelot dan lain sebagainya, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang ingkar, bagi orang yang punya banyak alasan untuk memenuhi panggilan jihad, disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala punishment, siksaan yang demikian menghinakan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat nanti, yaitu di neraka jahanam. Mudah-mudahan jamaah sekalian dirahmati Allah, kita semakin dekat dengan pemilu ini, kita senantiasa mewujudkan kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang, agar negara yang kita cintai ini senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal khazirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yasma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau gonjang-ganjingkan hati kami
setelah Engkau anugerahkan kepada kami hidayah-Mu ya Allah, anugerahkan kepada kami rahmat dari sisi Engkau ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya zat yang dapat memberikan rahmat itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.